hormati para narasumber Sahabat Pembatik Maluku Utara 2024, hadirin peserta webinar yang kami hormati, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya webinar pada malam hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam webinar berbagi praktik baik dalam digitalisasi pembelajaran. Saya Rafika Naipon selaku moderator pada malam hari ini merasa sangat senang dan bangga dapat hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Tema webinar kita malam ini ialah berbagi praktik baik dalam digitalisasi pembelajaran, sangat relevan dengan perkembangan zaman. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, dunia pendidikan pun dituntut untuk berinovasi. Saya yakin webinar pada malam hari ini akan memberikan banyak sekali manfaat kepada kita semua, terutama dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik Bapak Ibu, adapun kegiatan kita pada malam ini dimulai dengan pembukaan yang sedang berlangsung, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa yang akan dipandu oleh saya sendiri, dan yang ketiga adalah sambutan oleh keynote speaker kita pada malam ini, yaitu Duta Teknologi tahun 2018. Mohon izin menyebutkan nama Ibu Haja Iriani Hasan MPD, sekaligus akan membuka webinar kita pada malam hari ini. Mungkin Ibu lagi di perjalanan nih, jadi sambil menunggu ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya yaitu sesi foto bersama yang akan dipandu oleh Ibu Musdalifah. Kemudian yang kelima sesi berbagi praktik baik dari kelima pemateri malam hari ini. Kemudian yang keenam sesi tanya jawab, dan di akhir acara adalah penutup. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara pada malam hari ini, kita lanjut di acara langsung saja pada kegiatan agenda kedua, yaitu sama-sama membaca doa. Agar kegiatan ini berjalan dengan baik, marilah kita bersama-sama membaca doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai doa dicukupkan. Selanjutnya sambutan dari keynote speaker kita malam hari ini oleh Ibu Haja Iriani Hasan MPD, Duta Pembatik 2018. Dengan ini kami persilahkan. Terima kasih Bu Rafika. Izin juga saya menyapa Dinda Rafika yang luar biasa hari ini sudah menjadi moderator dalam kegiatan ruang kolaborasi berbagi praktik baik lah ceritanya begitu ya untuk pembatik level 4 Provinsi Maluku Utara. Kemudian izin juga saya menyapa Bapak dan Ibu sahabat pembatik Provinsi Maluku Utara yang malam ini juga akan berbagi praktik baik. Mungkin saya, kalau saya tidak salah ingat ini ya, pertama saya menyapa dulu Bu Haliana Ladaka, Ibu Kurniati Ambar, Ibu Musdalifah Asis, begitu ya, wajah-wajah yang tidak asing. Kemudian Ibu Endang Naipon, ya ini wajah-wajah yang selalu hadir tiap tahun. Kemudian Bu Iin mungkin ya yang tahun ini mungkin baru pertama kali saya jumpa begitu. Tapi mudah-mudahan ini adalah kali berjumpa kita yang perdana dan silaturahminya tetap terjalin untuk selamanya. Tak lupa juga saya juga akan menyapa PIC Pembatik Maluku Utara, Dinda Ervan ya, Duta Teknologi tahun 2023 Provinsi Maluku Utara yang berkesempatan juga hari ini hadir. Bapak Ibu sekalian, peserta webinar kegiatan pembatik untuk sahabat teknologi pembatik tahun 2024 yang berbahagia. Pertama-tama tentunya sebagai insan yang beragama, saya mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
atas rahmatnya, karena pada kesempatan malam hari ini kita semua dapat berkumpul secara langsung meskipun secara daring untuk bersama-sama berpartisipasi, baik secara mungkin Bapak dan Ibu, kalau saya tidak salah juga malam hari ini ada yang dari Papua ya, berkolaborasi bersama-sama kita malam hari ini. Dan tentunya saya sangat berbangga bahwa teman-teman sahabat membatik mencoba berkolaborasi lintas provinsi. Dan saya akan membuat pantun terlebih dahulu ya. Jangan lupa diberikan kata cakepnya. Jalan-jalan ke Maluku Utara. Cakep. Jangan lupa singgah di Pulau Maitara. Cakep. 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 Bapak Ibu sahabat pembatik Maluku Utara, selamat datang dalam kegiatan webinar kita semua. Nah, saya lanjutkan. Untuk kegiatan malam hari ini saya akan memberikan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya juga akan tentunya mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk dalam kegiatan hari ini mencoba berbagi ya. Kita di sini punya kesempatan untuk saling berbagi dalam upaya meningkatkan atau memperkaya literasi digital dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya di Maluku Utara melalui teknologi. Bapak Ibu sekalian, kita perlu yakin bahwa di era global yang serba cepat dan dinamis ini, teknologi informasi maupun komunikasi merupakan sudah menjadi bagian yang terpisahkan dari kehidupan kita, termasuk Bapak Ibu di dalam dunia pendidikan. Bapak Ibu, kita semua berada di tengah perkembangan yang begitu pesat dan pastinya Bapak Ibu menemukan tantangan-tantangan tersendiri dan sekaligus dari tantangan tersebut Bapak Ibu akan menemukan peluang-peluang baru sebagai guru untuk terus bisa mengembangkan diri dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Terutama Bapak Ibu sekalian bisa memberikan hal-hal yang terbaik bagi generasi penerus bangsa. Bapak Ibu sahabat pembatik yang berbahagia, baik yang berasal dari Provinsi Papua maupun Maluku Utara, kita sekali lagi mari kita memastikan bahwa pendidikan di Papua, pendidikan di Maluku Utara itu merupakan bagian dari Indonesia dan harusnya bisa memiliki akses dan kemampuan agar Bapak dan Ibu sebagai pendidik bisa secara layak memberikan kesempatan belajar kepada murid dan sekaligus Bapak Ibu ini akan berada di garda terdepan untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif, inovatif, serta kreatif bagi murid. Karena Bapak Ibu sekalian, kompetensi yang coba Bapak Ibu ajarkan kepada peserta didik itu tujuannya adalah agar Bapak Ibu sekalian dapat mempersiapkan generasi di masa depan yang mampu bersaing baik itu di kancah nasional maupun di kancah global. Saya juga sangat mengapresiasi Bapak Ibu semuanya malam hari ini yang mencoba bergabung untuk saling belajar dengan semangat yang ditunjukkan oleh Bapak Ibu sekalian, mencoba untuk berpartisipasi, berkolaborasi dalam program ini untuk menunjukkan dedikasi yang begitu tinggi untuk terus belajar, beradaptasi, dan memberikan hal-hal yang terbaik bagi kemajuan pendidikan kita. Melalui rangkaian ini, saya yakin Bapak Ibu guru baik yang berada di Papua maupun di Maluku Utara akan menjadi pelopor inovasi pembelajaran yang begitu inspiratif dan bermanfaat bagi para peserta didik kita. Kemudian saya juga sangat berharap lewat kegiatan webinar malam hari ini Bapak dan Ibu mencoba saling belajar, kemudian mencoba memberikan pengalaman-pengalaman terbaik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di masa mendatang, dan melalui kegiatan ini juga mudah-mudahan teman-teman yang ikut bergabung dalam kegiatan webinar pada malam hari ini dapat menerima manfaat, kemudian bisa menjadi wadah untuk terus Bapak Ibu bertumbuh dan berinovasi dalam memajukan pendidikan di daerah masing-masing. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk kehadirannya dan semangatnya malam hari ini. Saya akhiri
Kemudian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar pembatik level 4 kolaborasi sahabat pembatik Papua Barat dan Maluku Utara saya buka dengan resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Santi Hom. Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu. Terima kasih kami ucapkan kepada Bunda pada malam hari ini karena sudah membagi semangatnya kepada kami semua. Selanjutnya kita akan beranjak pada kegiatan sesi foto bersama yang akan dipandu oleh Ibu Musdalifah. Mohon izin Ibu Musdalifah. Baik. Mungkin Bapak Ibu bisa menyalakan kameranya. Oke. Baik ya, gaya biasa aja dulu ya. Kita mulai 1, 2, 3. Oke, gimana lagi gayanya nih? Gaya apa lagi nih? Literasi atau gimana? Gaya literasi? Oh, nggak bisa ya kayaknya ya. Nggak boleh Bisa ya. Baik. Gaya sarangheo aja. Oh, sama ya, literasi nggak boleh ya. Oke, saya ambil lagi ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Boleh kembali ke Ibu Vika. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melangkah pada agenda selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan agar webinar ini bisa berlangsung dengan lancar. Pada kegiatan ini Bapak Ibu akan menyaksikan presentasi dari para sahabat teknologi 2024. Olehnya itu, Bapak Ibu yang nantinya bertanya akan diberikan kesempatan pada sesi tanya jawab. Kemudian gunakanlah tombol raise hand Bapak Ibu jika ingin bertanya dan mohon untuk mematikan speaker selama presentasi berlangsung. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini saya langsung saja memberikan kesempatan kepada pemateri kita yang pertama, yaitu Ibu Iin Farida Isnaini, SPDGR, silakan. Mohon izin, Ibu Iin. Bagaimana dengan Ibu Iin? Apakah jaringannya sudah stabil? Sebelumnya suara saya sudah terdengar. Iya. Bagaimana Suara bisa saya Ibu sudah Iin? terdengar, Bu? Iya, sudah bisa Ibu. Suara saya terdengar, Bu ya? Iya, terdengar jelas Ibu. Sudah terdengar, Bu ya? Sudah. Iya. Bisa saya coba untuk share screen dulu. Sebelumnya Boleh. saya mohon maaf karena kebetulan jaringan di saya ini tidak stabil. Jadi saya mohon izin untuk menonaktifkan kamera dulu. Baik, saya mohon izin untuk share screen. Apakah sudah lihat, Bu? Belum, Ibu.
Belum Ibu, belum. Itu Bu untuk share screen karena kayaknya jaringannya tidak bisa. Sudah Bu In, sudah muncul. Sudah tampil Ibu. Sudah terlihat Ibu ya? Sudah Ibu. Silahkan Ibu. Sudah terlihat atau belum Bu ya? Sudah terlihat Ibu. Sudah tampilan presentasinya sudah Bu ya? Iya, sudah. Baik. Ya, baik. Kalau begitu saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, mohon maaf Ibu Lin, Ibu Iin, screen-nya tidak kelihatan ya? Terima kasih. Iya, mungkin boleh diulang Ibu Iin. Gimana ya berbagi layar? Suara saya terdengar Bu? Biar saya bantu saja Bu ya ini untuk share screen. Suara saya bisa terdengar Bu ya? Oh boleh Ibu, boleh. Boleh. Oke, izin ya. Oke, apa sudah terlihat? Mungkin bisa dibantu Ibu Rafika, soalnya di tempat saya tidak terlihat untuk share screen-nya. Sudah Ibu, sudah ada tampil materinya, sudah. Mungkin di tempat lain jaringannya bisa terlihat. Iya Ibu, sudah tampil materinya. Iya, terima kasih ya. Ibu Musdalifah. Sudah dibantu untuk share screen. Mohon maaf sebelumnya. Iya, karena jaringan di tempat saya juga timbul. Sebelumnya saya ucapkan kali ini, dan kemudian ucapkan kepada Bunda Irian, Duta Teknologi yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri webinar pada
pembelajaran dengan model stasiun rotasi. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Iin Farida Isnaini, sahabat teknologi tahun 2024 dari SD Muhammadiyah Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur. Mungkin di sini ada yang dari Halmahera Timur. Salam kenal Bu ya. Selanjutnya dalam praktik baik ini saya menggunakan metode STAR, di mana di dalam metode STAR yang pertama kita akan bertemu dengan situasi. Situasi ini adalah kondisi yang jadi baik. Situasi yang saya hadapi, yang pertama, kegiatan pembelajaran masih berpusat pada guru. Kedua, kurangnya penggunaan TIK. Kemudian Ibu Musdalifah bisa next ke halaman berikutnya, Bu. Di situasi ya Bu, ini sudah situasi. Iya, oh sudah, iya. Di tempat saya tampilannya masih praktik baik. Maaf. Kemudian yang ketiga, pembelajaran yang dilakukan guru kurang inovatif. Yang keempat, media pembelajaran yang tidak memfasilitasi gaya belajar peserta didik. Yang kelima, peserta didik kurang bersemangat dalam pembelajaran. Yang keenam, peserta didik kurang aktif dalam pembelajaran. Kemudian, mengapa praktik ini perlu diberikan? Karena saya yakin pasti banyak guru yang mengalami permasalahan yang sama seperti saya, sehingga praktik ini selain diharapkan dapat memotivasi diri saya sendiri, juga diharapkan bisa menjadi referensi bagi rekan guru lainnya. Tentunya di dalam melakukan praktik baik ini ada tantangan yang saya temui. Tantangan yang saya temui adalah mengubah paradigma pembelajaran dari teacher center menjadi kemudian menjadi model fasilitas yang saya lakukan adalah langkah untuk menghadapi tantangan tersebut. Yang pertama, melibatkan murid secara aktif dalam kegiatan pembelajaran stasiun rotasi. Kemudian, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan media pembelajaran interaktif yang berbasis Canva. Selanjutnya, di dalam aksi nyata saya ini, saya menggunakan 3 fase. Fase yang pertama adalah fase pendahuluan, di mana di fase ini saya membentuk kelompok murid saya berdasarkan dengan kesiapan belajar siswa. Kemudian, melakukan pengenalan materi, di mana serta ketiga pelaksanaan rotasi murid. Nah, di fase kedua, ini mulai penerapan stasiun rotasi. Di sini saya menggunakan 3 stasiun. Yang pertama adalah stasiun digital, di mana di dalam stasiun digital ini Bapak dan Ibu guru bisa melihat di sini ada tampilan awal dari media pembelajaran interaktif saya yang berbasis Canva. Di sini saya menggunakan mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan materi Aku Patuh Aturan di kelas saya, yaitu di kelas 2, fase A pada pendidikan SD. Nah, di stasiun digital ini, murid-murid saya mengeksplorasi media pembelajaran yang telah saya buat. Nah, di dalam media pembelajaran ini sudah lengkap ya, Bapak Ibu, tertera petunjuk, kemudian tertera juga tujuan pembelajaran, kemudian di situ ada materi yang bisa siswa eksplorasi, disertai dengan video pembelajaran, dan di akhir ada kuis yang bisa siswa gunakan untuk mengukur apakah mereka sudah memahami cara belajar mandiri mereka ketika mereka mengeksplorasi MPI.
Nah, di sini juga saya sajikan foto siswa-siswa saya yang sedang melakukan eksplorasi terhadap stasiun digital. Nah, selanjutnya di stasiun kedua, yaitu stasiun game. Di sini saya sajikan gambar juga di mana murid-murid saya mengeksplorasi game berupa gambar puzzle tentang perilaku yang mencerminkan mentaati aturan rumah. Nah, gambar puzzle ini pun saya memanfaatkan aplikasi Canva untuk membuatnya. Nah, di sini saya sajikan gambar di mana di pojok kanan bawah, di situ terdapat papan penyusun puzzle dan ada amplop yang berisi kepingan puzzle. Nah, tugas siswa saya di stasiun game ini adalah dengan kelompoknya menyusun 3 macam puzzle ini. Nah, di puzzle ini siswa selain bisa mengeksplorasi cara bekerja sama, mereka juga menambah pemahaman lebih banyak tentang contoh-contoh perilaku yang taat pada aturan di rumah. Kemudian selanjutnya yaitu stasiun guru, di mana di sini murid bisa melakukan tanya jawab dengan guru dan guru berperan sebagai fasilitator yang bertugas memberikan jawaban atas segala keingintahuan siswa terkait dengan materi. Nah, karena di sini yang saya menerapkannya pada kelas 2, tentunya mereka akan banyak pertanyaan ya Ibu, namanya anak kelas 2. Mereka pertanyaan mereka akan mereka simpan maupun di stasiun game mereka itu pada selanjutnya yaitu fase evaluasi pelajaran. Bukan evaluasi setiap stasiun yang dicapai oleh menggunakan 3 mana ada observasi penilaian sikap. Selain itu ada 8 tips yang berbasis tulis dengan menggunakan LKPD dan tentu. Nah, ini saya bisa menyimpulkan menggunakan pembelajaran TI dan juga menggunakan stasiun rotasi itu bisa mengembangkan keterampilan sosial tentunya dalam tim. Kemudian di akhir sesi berbagi saya, Pak, yang pertama adalah dengan menggunakan stasiun rotasi, motivasi menggunakan media pembelajaran interaktif membuat pembelajaran lebih menarik, disertai dengan tinggi untuk pembelajaran sehingga dan yang dan berpusat pada murid. Mohon maaf jika kendala dan ada kurangnya. Selanjutnya, baik akan disampaikan sahabat teknologi, yaitu Ibu Kurniati Ambar, SPDGR. Kepada Kurniati, dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih Bu Iin atas kesempatannya. Saya izin share screen dulu ya, Bu Vika. Iya Bu, silahkan. Bikin apa? Bikin apa? Oh, spanduk lagi kirimkan ya. Kirimkan dia punya judulnya. Nanti kapan mau dipakai? Ya, apakah sudah tampil Ibu Vika? Halo? Iya Bu, sudah tampil. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati
Bunda Iriani selaku Duta Teknologi Provinsi Maluku Utara tahun 2018. Selamat malam Bunda. Yang saya hormati PIC Pembatik tahun 2024 yaitu Duta Teknologi tahun 2023 Bapak Ervan. Selamat malam Pak Ervan. Yang saya banggakan sahabat-sahabat teknologi yang sempat hadir pada malam hari ini, terutama sahabat-sahabat saya yang termasuk dalam kolaborasi kami. Dan yang sangat saya banggakan adalah Bapak Ibu guru hebat peserta webinar pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurniati Ambar, sahabat teknologi Provinsi Maluku Utara tahun 2024. Pada kesempatan ini saya akan berbagi praktik baik, merancang dan mengimplementasikan pembelajaran inovatif berbasis TIK berpusat pada murid dengan memanfaatkan platform teknologi. Nah, situasi yang melatar belakangi pembelajaran belum sepenuhnya berpusat pada murid dan penggunaan TIK dalam pembelajaran masih minim, sehingga peserta didik kesulitan mengerjakan soal evaluasi materi IPAS melihat karena cahaya. Peserta didik juga merasa bosan dengan pembelajaran materi IPAS melihat karena cahaya, kemudian peserta didik terlihat tidak termotivasi saat pembelajaran materi IPAS melihat karena cahaya. Kemudian peserta didik juga kurang terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, tantangan yang saya hadapi berdasarkan dari hasil kajian, wawancara, literatur, dan observasi lingkungan dapat ditentukan penyebab masalah yang mempengaruhi rendahnya hasil belajar dan motivasi peserta didik pada materi IPAS melihat karena cahaya, yaitu antara lain yang pertama, guru belum menggunakan alat peraga atau media saat pembelajaran berlangsung. Kemudian sumber belajar hanya menggunakan buku guru dan buku siswa. Model pembelajaran yang digunakan oleh guru tidak inovatif dan cenderung monoton. Kemudian motivasi belajar peserta didik yang rendah dan peserta didik kurang terlibat aktif dalam pembelajaran. Nah, dari tantangan yang saya hadapi tadi, saya melakukan aksi, yaitu yang pertama pada tahap ini saya melakukan identifikasi masalah yang telah dianalisis berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala sekolah dan guru senior serta kajian literatur yang didapat dari jurnal dan artikel. Kami membahas ini di komunitas belajar kami sehingga kami semua dapat mengetahui masalah-masalah apa yang terjadi ketika kami melakukan proses pembelajaran. Nah, yang kedua, saya menyiapkan perangkat pembelajaran, yaitu modul ajar, bahan ajar, media ajar, instrumen penilaian, baik berupa rubrik penilaian dan lembar penilaian hasil produk, kisi-kisi dan lembar evaluasi sesuai dengan model dan metode pembelajaran yang relevan, serta pemanfaatan teknologi yang disesuaikan dengan technological pedagogical content knowledge. Nah, yang ketiga, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perangkat yang telah saya buat. Nah, kemudian saya juga melakukan pemilihan model pembelajaran ya Bapak Ibu. Nah, strategi ini saya lakukan pemilihan model pembelajaran itu yaitu saya memahami karakteristik peserta didik saya dan juga memahami karakteristik materi. Kemudian saya menerapkan model pembelajaran yaitu problem based learning. Nah, adapun sintak-sintak dari problem based learning ini sendiri Bapak Ibu, yang pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Nah, pada bagian ini permasalahan yang akan diselesaikan dalam kelompok pada kegiatan pembelajaran. Nah, siswa kemudian diorganisasikan dalam kelompok secara heterogen. Nah, kemudian saya juga melakukan pembimbingan atau penyelidikan individu maupun kelompok kepada siswa sehingga siswa bisa memecahkan masalah yang diberikan pada sintaks sebelumnya. Kemudian saya juga mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yaitu
apa yang sudah dilakukan oleh peserta didik tadi, mereka presentasikan, kemudian didiskusikan dalam kelompok. Nah, kelompok lain mereka dapat menanggapi hasil diskusi dari kelompok tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, pada kegiatan ini saya melakukan analisis dari hasil diskusi dan presentasi kelompok sehingga saya dapat mengetahui tingkat pemahaman materi yang telah dikuasai oleh peserta didik. Nah, selain dari Sinta, kemudian model pembelajaran tadi, ada pun yang saya lakukan pemilihan media pembelajaran. Nah, di sini strategi yang dilakukan oleh saya dalam pemilihan media pembelajaran adalah dengan menggunakan alat bantu yaitu Chromebook untuk mengakses media pembelajaran interaktif, MPI yang saya buat menggunakan Canva for Education. Kemudian siswa-siswa saya juga dapat mengakses PMM menggunakan Chromebook dan mereka menggunakan kuisis dalam asesmen. Nah, ini Bapak Ibu juga memotivasi siswa untuk mereka aktif dalam setiap pembelajaran. Nah, siswa-siswa kami itu di sekolah mereka sudah sering ya menggunakan Chromebook dalam pembelajaran sehingga mereka itu kalau kita berikan pembelajaran yang hanya menulis saja seperti itu mereka merasa bosan sehingga ini membuat sekolah kami aktif dalam pemanfaatan Chromebook juga karena memang siswa-siswa saya kebetulan di kelas saya adalah kelas asesmen ya, saya sebagai proktor yang mana ketika mereka naik ke kelas 5 sudah kami perkenalkan dengan Chromebook sehingga dalam MPI ini anak-anak merasa bahwa mereka itu bukan lagi sedang belajar tapi mereka sedang bermain game seperti itu, tetapi game dalam bentuk pembelajaran. Kemudian yang kedua, proses penggunaan media ajar berbasis tepak untuk memudahkan guru mentransformasi ilmu pengetahuan dan juga membangkitkan motivasi peserta didik. Nah, saya juga menggunakan PPT yang menarik yang disajikan melalui LCD proyektor. Nah, ini di samping ada gambar MPI yang saya buat Bapak Ibu ya, materi IPAS yaitu melihat karena cahaya. Nah, pada bagian refleksi Bapak Ibu ada 2 dampak ya. Yang pertama yaitu dampak untuk guru. Nah, dampak terhadap guru ini yang pertama penggunaan media pembelajaran interaktif ini dalam melaksanakan aksi dapat membuat guru semakin inovatif dalam mengembangkan media pembelajaran di kelas. Kemudian pengimplementasian media ajar berbasis tepak membuat guru semakin termotivasi untuk belajar memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, penggunaan model pembelajaran dalam penerapan aksi membuat guru semakin memahami cara untuk mengaktifkan peserta didik dalam pembelajaran. Pada proses penerapan model pembelajaran terdapat sintak-sintak yang membuat peserta didik lebih mandiri dan mampu mengembangkan pemikirannya dan menyelesaikan masalah ataupun menghasilkan inovasi karya atau produk. Nah, kemudian selain dampak bagi guru, ada pun dampak bagi peserta didik. Yang pertama, penggunaan media Chromebook untuk mengakses media pembelajaran interaktif dapat membantu dalam memahami manfaat cahaya, terutama bagaimana cahaya memantul atau dibelokkan sehingga memungkinkan mata kita menangkap gambar. Kemudian yang kedua, pengimplementasian media ajar berbasis tepak membuat peserta didik lebih bersemangat dan tidak bosan saat proses pembelajaran. Dan yang terakhir, pemilihan model pembelajaran dan juga kegiatan yang berpusat pada peserta didik sangat meningkatkan keaktifan peserta didik saat proses pembelajaran sehingga peserta didik termotivasi untuk belajar. Nah, sekian praktik baik yang telah saya laksanakan dan semoga apa yang saya bagikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Bapak Ibu, kami di sini juga masih belajar sehingga kami juga butuh perbaikan dan masukan dari Bapak Ibu guru sekalian.
Nah, itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada narasumber yang ketiga, yaitu Ibu Musdalifah untuk berbagi praktik baiknya. Terima kasih kepada Ibu Musdalifah, disilahkan. Baik, terima kasih Bu Kurnia. Apa suara saya terdengar? Ya, terdengar, Bu. Baik, terima kasih. Sebelumnya izinkan saya menyapa Ibu Haja Iriani sebagai Duta Teknologi 2018 dan juga Pak Ervan sebagai Duta Teknologi 2023. Serta tidak lupa saya menyapa para peserta berbagi praktik baik yang telah hadir pada malam hari ini. Baiklah, izinkan saya share screen dulu. Oke, apa sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Oke. Sudah terlihat, Bu. Baiklah, untuk berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan pada kesempatan kali ini, saya namai dengan PBL Seirama, penerapan model pembelajaran problem-based learning yang seru, interaktif, dan menyenangkan. Perkenalkan, saya Musdalifah Aziz, sahabat teknologi Maluku Utara 2024 dari Kepulauan Sula. Baiklah, sama dengan Ibu Iin dan Ibu Nia tadi, di sini saya menggunakan pendekatan STAR, dimulai dari situasi, tantangan, aksi, dan nanti ada refleksi. Situasi yang saya hadapi di sini adalah kurangnya minat dan motivasi siswa SMP untuk belajar matematika. Nah, ini tentu menjadi permasalahan bagi sebagian besar guru matematika ya. Di sini khususnya untuk materi, relasi, dan fungsi, karena dianggap abstrak, sulit, dan membosankan. Karena matematika itu memang pada dasarnya kebanyakan itu abstrak, sehingga sulit untuk dipahami oleh siswa. Kemudian membosankan karena lebih banyak dominan gurunya yang menjelaskan, mungkin ketika menjelaskan soal-soal sehingga murid menjadi bosan, sudah sulit merasa bosan lagi. Sehingga banyak sekali juga siswa yang merasa kalau matematika itu menakutkan dan akhirnya dibenci oleh sebagian besar siswa. Maaf, suara saya agak ini. Oke. Kemudian masuk ke tantangan. Sebagai guru matematika, bagaimana saya bisa menyuguhkan suatu pembelajaran matematika yang kontekstual dan berpusat pada siswa? Kemudian bagaimana meningkatkan minat dan motivasi siswa belajar matematika? Nah, di sini aksi yang saya gunakan, aksi yang saya laksanakan untuk menjawab tantangan tadi, yaitu menerapkan model pembelajaran problem-based learning yang menggunakan masalah-masalah kontekstual. Kemudian menggunakan media pembelajaran interaktif, di sini saya pakai Genially dan Quizzes. Baiklah, kita masuk ke langkah-langkah dari PBL itu sendiri. Pertama, orientasi masalah. Di sini saya mengajukan masalah kontekstual dengan bertanya kepada seluruh siswa. Materi yang saya ajarkan di sini adalah nilai fungsi. Kemudian masalah yang saya lemparkan adalah tentang tarif parkir mobil. Kemudian saya meminta untuk siswa mengajukan hal-hal yang dia belum pahami dari masalah yang saya lempar tadi. Kemudian mengorganisasi siswa. Saya membagi siswa ke dalam kelompok belajar yang terdiri dari 5-6 siswa secara heterogen. Setelah saya sebelumnya melakukan asesmen awal, di mana saya membagi 3 kategori, yaitu siswa dengan paham utuh, paham sebagian, dan juga tidak paham. Kemudian guru memberikan, di sini saya memberikan LKPD kepada masing-masing kelompok, di mana LKPD-nya itu berupa soal-soal yang kontekstual untuk mereka pelajari dan mereka kerjakan. Langkah selanjutnya yaitu membimbing penyelidikan, di mana ketika mereka sudah mengerjakan, saya mulai berkeliling untuk
membantu menyelesaikan masalah mereka ketika mereka mengalami kesulitan. Di sini juga salah satu gunanya dari pembagian kelompok secara heterogen, jadi ketika siswa dengan paham utuh bisa membantu teman-temannya yang mungkin masih kurang paham atau yang paham sebagian. Kemudian juga memotivasi agar semua siswa bisa melakukan diskusi dan saling bertukar pikiran sehingga semua terlibat aktif. Nah, pada saat membimbing penyelidikan inilah saya menggunakan MPI atau media pembelajaran interaktif yang tadi sudah juga dijelaskan ya sama Ibu Iin dan Ibu Nia. Kalau di sini saya menggunakan Genially. Jadi saya menggunakan Genially untuk membuat media pembelajaran interaktif. Karena ini pertama kalinya siswa menggunakan MPI, maka saya mendemonstrasikan dulu penggunaan MPI. Di sini saya meminta untuk satu orang siswa mendemonstrasikannya. Jadi seolah-olah siswa itu memencet tombol yang ada di tembok, kemudian nanti keluarlah apa yang mereka inginkan. Misalnya ingin nonton video pembelajaran atau mau masuk ke materi ataukah langsung ke soal-soal. Setelah melakukan demonstrasi ini, barulah mereka mengerjakan MPI masing-masing. Ada yang secara individu, ada juga yang per kelompok kecil 2-3 orang. Oke, sedikit tentang Genially.com. Genially ini merupakan aplikasi yang memungkinkan penggunanya membuat konten yang interaktif, baik dalam poster, infografik, presentasi, kuis, dan sebagainya. Jadi di Genially.com itu sendiri memang ketika kita buka Genially.com itu sudah banyak template-template yang interaktif. Mohon permisi, Wifa mohon izin. Bagaimana? Ini saya lihat presentasi Wifa kok nggak bergeser dari materi selanjutnya. Dia sudah di mana? Kalau yang di sini saya lihat tidak. Ini baru muncul. Oh iya, baiklah. Kalau gitu saya sudah tidak usah ini ya. Iya. Gini saja ya. Iya, baik Ibu Eva. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih. Jadi ini tampilan MPI yang saya buat di Genially. Jadi ini apa ya? Ini original sebenarnya. Saya cuman edit-edit sedikit-sedikit saja kalau di Genially.com itu. Jadi kalau ketika siswa lebih suka untuk nonton video pembelajaran, maka mereka bisa mengklik video pembelajaran. Kalau mereka lebih suka untuk membaca materi, tinggal klik materi, atau misalnya mereka ingin langsung latihan soal. Jadi tinggal mereka mengklik latihan soalnya saja. Oke, lanjut ke mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi ketika di sini saya meminta untuk mereka menyajikan hasil pekerjaannya di dalam bentuk, jadi ini dalam bentuk tabel ya. Jadi mereka itu berusaha untuk menemukan rumus dari suatu permasalahan yang kontekstual gitu. Nanti kesimpulannya itu dalam bentuk rumus. Jadi di sini mereka saling masing-masing kelompok itu mewakilkan anggotanya untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka, kemudian nanti akan ditanggapi oleh kelompok lain. Dan langkah terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi di sini siswa dan guru menganalisis hasil diskusi yang telah dipaparkan, kemudian saya memberi penguatan terhadap jawaban yang sudah dipaparkan oleh siswa. Setelah itu, barulah saya memberikan evaluasi pembelajaran menggunakan quizzes. Jadi evaluasi dengan menggunakan quizzes. Nah, kenapa saya menggunakan quizzes? Jadi untuk quizzes sendiri, ini sudah beberapa kali saya coba dan ternyata sangat disenangi oleh siswa. Pembelajaran jadi lebih seru, jadi lebih menyenangkan, kelas jadi lebih hidup. Apalagi kalau kita menampilkan leaderboard-nya ya, maka mereka lebih tertarik gitu. Kemudian yang alasan kedua, kenapa saya menggunakan quizzes adalah karena
tidak perlu lagi saya untuk membuat soal. Saya tinggal mengambil soal-soal yang sudah dibuat oleh orang di Quizizz, tinggal memodifikasi dan diedit sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiga, menggunakan Quizizz itu ada namanya bisa membuat analisis, bisa ada analisis soalnya. Jadi kita nggak perlu lagi capek-capek untuk membuat analisis butir soalnya. Jadi bisa langsung dianalisis. Misalnya nomor 1 mungkin banyak yang jawabnya benar, berarti soal untuk nomor 1 misalnya tentang relasi, oh berarti dianggap itu sudah bisa ya, sudah tuntas. Kalau misalnya di nomor 10 tentang nilai fungsi, di situ kurang banyak yang benar jawabannya, maka dianggap bahwa itu masih perlu penguatan. Seperti itu, makanya kenapa di sini saya senang menggunakan evaluasi dengan Quizizz. Oke, saya lanjut. Oke, nah ini yang terakhir dari STAR tadi, yaitu refleksi. Dari hasil evaluasi tadi, terjadi peningkatan hasil belajar dan partisipasi siswa. Semua siswa terlihat antusias dalam pembelajaran, terlihat dari sebagian besar siswa mengerjakan tugas dan evaluasi. Suasana pembelajaran di kelas juga menjadi lebih seru dan interaktif. Oke, itu tadi. Izinkan saya ini sedikit ya untuk ini terlihat Ibu Vika untuk videonya. Belum Ibu Iva, belum. Apa terlihat? Belum Ibu Iva. Coba diulang lagi. Videonya terlihat tidak ya? Belum. Gitu ya, oh tidak terlihat? Iya, coba diulang lagi sekali lagi. Oke, kalau gitu enggak usah kali ya. Baiklah, sekian saja saya rasa untuk presentasi saya untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semuanya. Dan oke, untuk selanjutnya saya akan kembalikan ke akan ke narasumber berikutnya ya, Ibu Rafika Naipuan. Dengan ini saya serahkan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Iva. Tapi sebelumnya saya mohon izin mau lagi dulu materinya. Apakah sudah tampil Ibu Iva? Iya, sudah. Sudah ya. Baik Bapak Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada kepada Ibu Haja Iriani karena telah memberikan saya kesempatan pada malam hari ini untuk memaparkan materi saya selaku Duta Pembatik 2018. Dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih saya kepada Duta Pembatik 2024 yaitu Pak Ervan yang sudah menyempatkan hadir pada malam hari ini, dan terima kasih buat rekan-rekan saya yang sudah memberikan kesempatan untuk memaparkan materi saya, dan juga Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir malam hari ini untuk mendengarkan kami mempresentasikan praktik baik. Baik Bapak Ibu, jadi praktik baik saya kali ini berbeda dari ketiga pemateri sebelumnya. Kalau sebelumnya membahas materi tentang MPI, kalau saya malam hari ini menyampaikan materi saya tentang praktik baik pemanfaatan media sosial TikTok untuk meningkatkan keterampilan berbicara dan kepercayaan diri peserta didik. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi mengapa saya mengangkat judul ini? Saya kembali lagi pada yang melatar belakangi. Yang pertama adalah sesuai dengan pesatnya perkembangan teknologi digital dan media sosial, khususnya di TikTok setelah mengubah cara generasi muda berinteraksi
dan berkomunikasi. Kemudian yang kedua, banyak peserta didik masih mengalami kesulitan dalam hal mengolah keterampilan berbicara yang baik dan juga krisis kepercayaan diri. Kemudian yang ketiga, kurangnya kesadaran bagi pendidik untuk memahami kebutuhan belajar murid generasi alpha. Kemudian yang keempat, terdapat potensi besar dalam memanfaatkan TikTok sebagai alat untuk meningkatkan keterampilan berbicara dan kepercayaan diri. Selanjutnya, pada penelitian ini saya sebelum melakukan pemanfaatan sosial media berupa TikTok dalam sebagai media pembelajaran, sebelumnya saya melakukan dulu observasi. Nah, observasi ini saya menggunakan Google Dokumen, di mana saya membuat lembar instrumen pertanyaan kepada peserta didik tentang bagaimana kepercayaan diri mereka, terus bagaimana mereka belajar selama ini. Nah, dari hasil ini, berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan pada kelas 7 SMP Negeri 1 Sanana, saya mencoba melakukan pengamatan terhadap bagaimana pengaruh kepercayaan diri terhadap peningkatan keterampilan berbicara peserta didik pada pelajaran bahasa Indonesia. Nah, terdapat beberapa data menunjukkan bahwa sekitar 56,3% peserta didik kadang-kadang mengalami rasa cemas dan khawatir dalam mengerjakan tugas, termasuk dalam hal mempresentasikan pekerjaannya di depan kelas. Nah, pada kategori yang sering ialah 17%, sedangkan data lainnya juga menunjukkan terdapat 50% peserta didik mengalami kesulitan dalam berbicara, yaitu menyampaikan pendapat, dan pada kategori cukup sulit sekitar 17%. Nah, tentu hal ini berpengaruh terhadap proses pembelajaran peserta didik. Kemudian, saya melakukan lagi hasil observasi penggunaan. Kalau tadi saya mempertanyakan bagaimana rasa kecemasan mereka, kepercayaan diri mereka, kemudian saya membuat lagi lembar instrumen tentang bagaimana menurut mereka terhadap aplikasi TikTok yang selama ini yang sudah ngetren di kalangan mereka sesuai dengan generasinya. Berdasarkan data menunjukkan bahwa sekitar 68% peserta didik menggunakan aplikasi TikTok setiap hari dalam berkomunikasi dan juga sebagai wadah hiburan untuk mereka. Kemudian yang kedua, berdasarkan data menunjukkan bahwa sekitar 55% peserta didik sering sekali menemukan video pembelajaran di aplikasi TikTok. Kemudian yang ketiga, berdasarkan data menunjukkan 66,1% peserta didik setuju jika belajar menggunakan TikTok sebagai media pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, apa yang saya lakukan ini juga merujuk pada penelitian sebelumnya. Memang pada dasarnya belum pernah ada peneliti yang mengkaji tentang bagaimana keterampilan berbicara itu berpengaruh pada penggunaan aplikasi TikTok. Namun saya berdasar bahwa dengan adanya penelitian ini, saya mengambil dasar bahwa pengguna aplikasi TikTok sebagai media pembelajaran bahasa Indonesia terbukti memberikan dampak positif yang signifikan terhadap motivasi belajar siswa. Dengan mengintegrasikan TikTok ke dalam proses pembelajaran, dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa melalui format video pendek yang menarik dan interaktif. Media ini dapat menjadi solusi efektif dalam meningkatkan semangat belajar siswa karena selaras dengan kebiasaan dan preferensi mereka dalam mengonsumsi konten digital. Ini saya dapatkan pada jurnal, yaitu di Google Scholarship. Kemudian, apa sih tasnya atau tugasnya pada pengkajian ini? Yang pertama adalah saya ingin melihat bagaimana sih pengaruh penggunaan TikTok terhadap peningkatan keterampilan berbicara peserta didik. Kemudian yang kedua, pengaruh penggunaan TikTok terhadap peningkatan kepercayaan diri peserta didik. Namun dalam melakukan hal ini tentu ada juga tantangan yang saya hadapi, yaitu sulit mengubah persepsi orang tua dan guru tentang platform ini sebagai alat pembelajaran, karena pada dasarnya memang orang mengenalnya sebagai media hiburan. Kemudian yang kedua, banyak informasi bahwa TikTok itu dipenuhi dengan berbagai jenis konten, mulai dari yang menghibur hingga yang tidak bermutu. Kemudian yang ketiga, tantangannya ialah mungkin bagi daerah yang keterbatasan akses internet di beberapa daerah, ini dapat menghambat penggunaan TikTok untuk pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah action atau aksi dari pengajian ini. Yang pertama adalah peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran, baik itu
menuangkan ide kreatif mereka dan melatih kemampuan berbicara serta menumbuhkan kepercayaan diri peserta didik melalui model pembelajaran berbasis proyek dengan menggunakan TikTok sebagai media pembelajaran mereka. Kemudian yang kedua, menciptakan kolaborasi yang baik dalam mengasah kemampuan dan kreativitas peserta didik dalam penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Adapun langkah-langkah pada saat menerapkan proses ini, yang pertama adalah langkah pertama, jadi Bapak Ibu, saya menerapkan ini ada 2 pertemuan ya Bapak Ibu. Pertemuan pertama itu saya melakukan namanya sesi menulis dulu, menuangkan idenya dulu, kemudian menulis. Nah, di sini di langkah pertama, guru memberikan pertanyaan pemantik dulu kepada peserta didiknya tentang seberapa tahu mereka tentang bagaimana itu cara menulis kreatif. Kemudian yang kedua, mengelompokkan murid secara heterogen. Yang ketiga, guru memberikan pembekalan materi. Lanjut, langkah kedua, peserta didik bekerja sama dengan peserta didik lainnya pada saat menuangkan ide kreatif dalam bentuk sebuah tulisan pantun beruntun. Nah, yang kedua, peserta didik secara mandiri mencari sumber-sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. Sesuai dengan model pembelajarannya, Bapak Ibu, bahwa di sini menggunakan project based learning, jadi di mana peserta didiknya menjadi pusat pembelajaran. Kemudian yang ketiga, peserta didik mengumpulkan bahan videonya berupa pantun dengan cara berkolaborasi, memperhatikan secara bergantian. Jadi pada saat mereka mengumpulkan bahan video ini, saya menjadikan sebagai bahan tugas untuk mereka. Jadi pada saat setelah menulis, peserta didiknya akan mendapatkan tugas bersama teman kelompoknya untuk mengumpulkan bahan-bahan video yang akan mereka satukan. Kemudian di langkah ketiga sudah masuk pertemuan kedua. Di pertemuan kedua ini, di sini peserta didik akan melakukan proses editing secara mandiri terhadap bahan video yang sudah dipersiapkan. Di mana pada proses ini terdapat beberapa peserta didik yang menjadi tutor sebaya bagi teman lainnya pada saat mereka mengedit videonya. Kemudian yang kedua, guru melakukan pendampingan sekaligus menilai proses pengerjaan tugas proyek peserta didik. Langkah keempat, peserta didik setelah mereka sudah mengedit videonya dan sebagainya, sampailah di mana peserta didik akan mengupload videonya melalui akun sosial mereka, yaitu menggunakan akun TikTok. Kemudian guru melakukan penilaian terhadap hasil karya, dan juga peserta didik lainnya akan ikut serta memberikan penilaian terhadap hasil karya yang telah dipresentasikan oleh kelompok masing-masing. Nah, setelah memulai beberapa tahap langkah-langkah penerapannya, sampailah kita pada hasilnya, di mana di sini terlihat pada refleksi peserta didik. Jadi setelah pembelajaran, saya menggunakan Google Form lagi sebagai media untuk mereka mengisi refleksinya, di mana pada saat saya melihat bahwa berdasarkan hasil data refleksi peserta didik terdapat simpulan bahwa sekitar 66% menunjukkan mereka lebih percaya diri dalam membuat pantun beruntun dengan menggunakan TikTok. Dari hasil data lainnya juga menunjukkan sekitar 50% peserta didik merasa lebih percaya diri setelah mempresentasikan proyek pantun menggunakan TikTok dibandingkan dengan presentasi biasa seperti yang mereka lakukan di kelas. Kemudian penilaiannya juga dari hasil asesmen formatifnya, di mana berdasarkan hasil dari penilaian asesmen formatif menunjukkan di sini saya menampilkan lembar kerja peserta didik dan juga lembar observasi yang dilakukan oleh pendidik, oleh guru pada saat proses itu berlangsung, di mana menunjukkan bahwa peserta didik ini sudah mampu membuat dan mengkreasikan hasil pantun mereka sendiri dari hasil kolaborasi dengan peserta didik lainnya. Tidak hanya itu, dengan kegiatan proses belajar ini menjadikan siswa jadi lebih mandiri, tanggung jawab, kreatif, dan mampu memanfaatkan teknologi dengan sebijak mungkin. Tentu dari kegiatan ini ada manfaat yang didapatkan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah meningkatkan kepercayaan diri peserta didik. Peserta didik berani tampil di depan kamera sebagai langkah awal untuk tampil berbicara di depan orang lain secara langsung pada saat nantinya. Kemudian yang kedua, mendorong peserta didik untuk menyusun kalimat yang efektif dan menarik sehingga menambah perbendaharaan kata, dan ini akan memudahkan mereka dalam mengolah keterampilan berbicara. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kreativitas peserta didik dalam mengeksplorasi bakat dan pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan. Dan yang keempat, meningkatkan motivasi belajar
peserta didik. Terima kasih Bapak Ibu, semoga presentasi praktik baik ini menjadi sebuah inspirasi untuk terus berinovasi dalam dunia pendidikan dan teknologi. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, ada sedikit tadi yang tampil di layar. Oke baik, jadi Bapak Ibu mohon izin kalau misalnya Ibu mengizinkan untuk menampilkan hasil video hasil karya saya. Apa bagaimana Ibu Ifah, boleh atau bagaimana ini? Atau saya lanjut lagi saja? Oke. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya, saya akan berbagi tentang bagaimana proses penerapan pembelajaran TikTok ini secara lebih cepat saja.
Oke, baik. Terima kasih. Itu demikianlah video pembelajaran yang sudah saya tampilkan. Selanjutnya untuk pemateri pada malam hari ini saya akan persilahkan kepada Ibu Haliana Ladaka. Pada waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Ibu Rafika Naipon atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sama-sama Ibu. Oke, terima kasih. Yang saya hormati Ibu Duta Teknologi 2018 Bunda Haja Iriani MPD. Yang saya hormati Duta Teknologi 2023 Bapak Irfan Widya Saputra. Yang saya hormati sahabat teknologi Maluku Utara 2024 yang alhamdulillah sudah melakukan presentasinya yang luar biasa. Dan yang saya hormati dan yang saya banggakan, terima kasih kepada peserta webinar yang sudah menyempatkan dirinya untuk hadir di room yang sederhana ini. Baiklah, izinkan saya untuk melakukan share screen. Izin saya on kamera ya. Silakan Ibu. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah Bapak Ibu Guru hebat, perkenalkan nama saya Haliana Ladaka SPD. Saya adalah salah satu guru dari SMP Negeri 5 Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Dan saat ini saya merupakan salah satu sahabat teknologi Maluku Utara tahun 2024. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba berbagi praktik baik saya dengan topik pemanfaatan media pembelajaran interaktif dengan aplikasi Canva pada materi mobilitas sosial. Nah, sebelum saya lanjut pada praktik baik saya akan mencoba menjabarkan terkait dengan pemanfaatan media pembelajaran interaktif dengan aplikasi Canva pada materi mobilitas sosial. Media pembelajaran interaktif adalah alat atau teknologi yang memungkinkan terjadinya interaksi aktif antara pengguna, dalam hal ini siswa atau peserta didik, dengan materi pembelajaran. Sederhananya, media ini membuat proses belajar menjadi lebih dinamis, menarik, dan efektif. Nah, Bapak Ibu peserta webinar, yang saya banggakan, adapun berbagi praktik baik saya pada malam hari ini saya menggunakan metode STAR, di mana metode STAR diantaranya adalah situasi, aksi, tantangan, dan refleksi. Nah, saya mulai saja pada situasi awal pembelajaran. Nah, pada situasi awal pembelajaran di sini, materi mobilitas sosial merupakan materi yang cukup kompleks bagi siswa kelas 8. Siswa seringkali kesulitan memahami konsep dan contoh-contoh mobilitas sosial. Oleh karena itu, diperlukan media pembelajaran yang dapat membantu siswa untuk memahami materi tersebut dengan lebih mudah. Nah, Bapak Ibu Guru, saya pada mata pelajaran saya IPS dengan topik mobilitas sosial, saya coba menerapkan media pembelajaran interaktif yang terintegrasi dengan Canva, kemudian ada beberapa aplikasi lainnya yang saya integrasikan dengan aplikasi Canva itu sendiri terkait dengan materi yang saya terapkan, yaitu materi mobilitas sosial. Nah, ini adalah dokumentasi situasi awal pembelajaran saya. Saya memperkenalkan media pembelajaran interaktif kepada peserta didik saya. Nah, tantangan yang saya hadapi dalam pembelajaran menerapkan MPI
pada materi mobilitas sosial. Yang pertama adalah memilih desain yang menarik dan sesuai dengan karakteristik siswa, kemudian mengintegrasikan berbagai elemen multimedia, teks, gambar, video, animasi, mengintegrasikan Google Formulir dengan Canva melalui embed, kemudian memastikan media pembelajaran mudah diakses dan digunakan oleh siswa, jaringan internet yang tidak stabil. Jadi itulah beberapa tantangan yang saya hadapi pada penerapan media pembelajaran interaktif yang telah saya lakukan di siswa. Nah, di sini saya memang harus memilih desain memang yang sesuai dengan karakteristik siswa. Di MPI saya ini, di MPI yang telah saya buat ini, saya integrasikan dengan Google Formulir, di mana Google Formulir itu adalah bentuk asesmen nanti yang akan saya lakukan kepada peserta didik saya, yaitu dengan melakukan asesmen formatif. Nah, kebetulan Bapak Ibu, dalam pembuatan MPI itu, ketika link kita berikan kepada siswa, kalau tidak bisa diakses, itu setengah mati aplikasi itu digunakan. Saya pengalaman kemarin waktu praktek terkait dengan pembelajaran MPI ini tadi, hampir kurang lebih 2 jam ya, itu tidak bisa terputar aplikasi saya. Ternyata memang jaringan internetnya yang tidak stabil. Kemudian ini adalah dokumentasi tantangan di mana kita harus mendesain MPI itu sebaik mungkin agar siswa itu tertarik dengan desain-desain yang kita buat melalui aplikasi Canva itu tadi. Nah, ini adalah salah satu contoh dokumentasi pada MPI yang telah saya buat. Di sini ada menu, kemudian tujuan pembelajarannya itu apa, kemudian di sini adalah kuis, di mana kuis ini adalah bentuk dari soal asesmen yang saya berikan kepada peserta didik saya. Nah, aksi yang saya lakukan dari tantangan tadi, ada beberapa aksi yang setelah saya lakukan. Yang pertama, menganalisis materi mobilitas sosial, kemudian mendesain tampilan Canva yang menarik dan interaktif. Berikutnya, memilih gambar, video, atau animasi yang relevan. Kemudian yang terakhir, aksi yang saya lakukan adalah membuat kuis dengan Google Form atau game interaktif dengan Canva. Nah, pada MPI yang telah saya aplikasikan dengan peserta didik saya, di situ ada Google Form seperti saya jelaskan tadi untuk asesmen. Kemudian ada lagi namanya game interaktif. Game interaktif ini adalah saya buat pertanyaan juga melalui Canva, dan ketika jawabannya benar itu dia akan ada semacam petunjuknya. Kalau jawabannya benar berarti benar, kalau salah salah, kurang lebih seperti itu. Mungkin akan lebih jelasnya ketika kita sudah melihat dokumentasinya. Nah, ini adalah dokumentasi aksi yang saya lakukan, ya. Dokumentasi yang saya lakukan di kelas ya menjelaskan kepada peserta didik saya bahwa terkait dengan pelaksanaan tata cara aplikasi MPI yang akan mereka gunakan nanti. Kemudian hasil dan dampak mulai dari start, tantangan, aksi. Nah, terakhir adalah hasil dan dampaknya. Pertama, melalui media pembelajaran interaktif yang terintegrasi di Canva, itu dapat terjadi peningkatan minat dan motivasi belajar siswa. Kemudian yang kedua, peningkatan pemahaman konsep mobilitas sosial. Dan yang ketiga, aktivitas belajar yang lebih menyenangkan dan interaktif. Kemudian yang keempat adalah peningkatan hasil belajar. Nah, melalui penerapan pembelajaran dengan media pembelajaran interaktif terintegrasi dengan Canva ini, memang itu merupakan suatu bisa meningkatkan peningkatan hasil belajar siswa. Dilihat dari dokumentasinya ya, ini dokumentasi hasil dan dampak ya. Ini saat anak-anak melakukan asesmen melalui MPI yang telah saya berikan kepada peserta didik. Nah, ini adalah dokumentasi hasil dan dampak. Dari dokumentasi ini menunjukkan bahwa dengan penggunaan aplikasi media pembelajaran interaktif itu menunjukkan bahwa adanya peningkatan hasil belajar siswa melalui hasil yang telah saya dokumentasikan
Nah ini ya, semuanya ada peningkatan dari nomor 1, 2, 3, 4, dan 5, ada peningkatan ya hasil belajar siswa dari jumlah siswa dan jumlah soal yang benar. Nah, untuk presentasi saya pada malam hari ini cukup sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Saya ambil alih ya. Itulah presentasi dari Sahabat Teknologi 2024. Itulah presentasi dari Sahabat Teknologi 2024. Seluruhnya sudah presentasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan buka dengan dua sesi tanya jawab. Yang pertama, saya buka sesi pertama dengan 2 pertanyaan. Mungkin ada dari Bapak Ibu peserta webinar yang ingin bertanya, saya persilakan. Silakan raise hand. Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Bapak Ibu tinggal memilih di sini ada 5 narasumber. Silakan Bapak Ibu bertanya kepada siapa? Silakan Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, saya persilakan Bapak Kamaludin. Silakan aktifkan kameranya ya Bapak. Saya silakan bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sangat tertarik dengan apa yang disampaikan Ibu Rafika. Ya, itu soalnya lagi saya lihat tren saat ini anak-anak itu bermain TikTok. Maksudnya bisa dijelaskan lebih mendetail Bu mengenai bagaimana media pembelajaran TikTok ini, maksudnya anak-anak ini apakah dia bikin akun terus dia menyampaikan materi pembelajaran atau bagaimana di dalamnya itu Bu? Kalau maksudnya TikTok ini digunakan sebagai media pembelajaran. Ya itu saja barangkali Bu untuk sementara, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kamaludin. Siap. Mungkin ada lagi pertanyaan dari peserta webinar, saya persilakan. Oke, kayaknya belum ada pertanyaan ya. Saya persilakan langsung kepada Ibu Rafika Naipun untuk menjawabnya. Silakan Ibu. Oh iya, mohon maaf Ibu Rafika, ini ada yang bertanya lagi ya. Iya, Ya, Bu silakan. Rafika ya. Oke, saya persilakan kepada Ibu Marlina Kailul. Ibu Marlina Kailul, silakan mikrofonnya diaktifkan. Halo. Mungkin Ibu Marlina Kailul mungkin salah pencet ya. Oke, saya langsung saja ke Ibu Rafika Naipun. Mohon maaf ya. Silakan Ibu Rafika Naipun untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Kamaludin. Baik, terima kasih Ibu Haliana atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Kamaludin. Baik Bapak Kamal, saya panggil Bapak Kamal aja ya. Baik, jadi begini. Tadi pertanyaan Bapak bagaimana media pembelajaran TikTok ini dijadikan sebagai media pembelajaran bagi peserta didik, bagaimana cara penerapannya. Jadi di sini saya menggunakan TikTok ini bukan, jadi di TikTok ini saya tidak menjadikan TikTok sebagai menjelaskan materi, tetapi sebelumnya
tadi saya sudah memperlihatkan video bahwa sebelum mereka menggunakan aplikasi TikTok, peserta didik ini sudah dibekali materi, mulai dari pemaparan materi di kelas, kemudian dilanjutkan lagi dengan video pembelajaran yang telah dibuat sendiri oleh saya melalui akun YouTube. Kemudian setelah itu bagaimana TikTok ini dijadikan sebagai media pembelajaran, yaitu peserta didiknya. Iya, nanti kasta ibu tutup ya. Kasih penguatan, kasih penguatan nanti sedikit lagi. Oke, saya lanjut lagi ya Pak. Jadi bagaimana? Oke, siap. Apa tadi ya? Aduh, kok blanknya. Jadi Pak, begini, peserta didik ini mengumpulkan bahan video yang sudah ditugaskan. Jadi bahan video ini ditugaskan di rumah mereka, bekerja bersama timnya untuk mengumpulkan dulu bahannya. Nah, nanti di sekolah saya melihat proses editingnya. Ternyata banyak sekali siswa di kalangan sekarang itu kalau proses editing tuh bagi mereka hal kecil. Jadi saya biarkan mereka secara mandiri menggunakan berbagai aplikasi edit seperti CapCut, seperti Video Host dan sebagainya. Kemudian pada saat itu video yang sudah diedit, sudah bagus, rapi, kreatif, kemudian mereka menguploadnya di satu akun sosial media. Jadi di kelas itu ada namanya akun TikTok, akun pembelajaran. Jadi setiap tugas-tugas pembelajaran berupa video-videonya itu akan dikumpulkan di situ Pak. Makanya ditayangkan sama si pemilik. Jadi di-upload di satu akun, baru nanti ditayangkan. Peserta didik lain ikut menonton sembari melihat bagaimana hasil karya teman-teman lainnya. Jadi TikTok di sini dia sebagai media untuk memudahkan peserta didiknya dalam berekspresi. Karena sesuai dengan tujuan saya melakukan ini adalah saya mau melihat bagaimana peserta didik itu lebih bebas berekspresif. Karena pada umumnya peserta didik itu kalau misalnya nih Pak ya, saya ambil pengalaman di pembelajaran sebelumnya dan di pembelajaran di materi-materi lain dan juga pada guru-guru lain yang saya lihat, peserta didik itu kadang dia tidak ada minat atau bahkan tidak ada respon pada saat disuruh untuk berusaha berekspresif di depan teman-temannya. Jadi berdasarkan tadi hasil observasi yang pada saat saya menggunakan Google Form, di situ saya sudah melihat bahwa ternyata memang peserta didik anak-anak sekarang itu lebih nyaman kalau dia berekspresi melalui suatu media kayak salah satunya seperti TikTok, Pak. Coba Bapak lihat di kalangan anak-anak sekarang nih di zaman Alpha. Anak-anak sekarang lebih senang bikin story yang tadinya di sekolah juga kayak pendiam, tapi pada saat bikin story mengekspresikan apa yang dia rasa itu lebih terbuka. Jadi saya beranggapan bahwa mungkin dengan memanfaatkan media TikTok bisa menjadi salah satu media yang memudahkan mereka dalam membantu, bukan berarti langsung pintar bagus keterampilan berbicaranya ya Pak, tapi sebagai langkah awal untuk memudahkan mereka supaya nanti mereka terbiasa untuk bisa berbicara di depan umum secara langsung. Begitu Pak Kamal, mungkin saya kembalikan lagi kepada Ibu Moderator. Ya, baik, terima kasih Bu Rafika. Saya ambil alih ya karena Ibu Halyana sedang tidak stabil jaringannya. Ya, di sini mungkin sudah ada beberapa yang angkat tangan ya. Ada Ibu Marlina. Ya, silakan Bu Marlina, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Halo Ibu Marlina. Ya, karena Ibu Marlinanya belum mendengarkan suara saya, mungkin saya bisa ke Pak Nur Afandi ya, di sini yang sudah angkat tangan. Iya, silakan Pak Nur Afandi, bisa diaktifkan mikrofonnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf tadi saya terlambat masuk gimmicknya, Bu. Jadi pertama saya mengapresiasi kepada semua narasumber yang sudah luar biasa menyampaikan materinya, sudah berbagi praktik baik kepada saya dan juga mungkin teman-teman guru. Mengucapkan terima kasih. Dan mungkin ada ya pertanyaan dari saya terkait ini aplikasi Zenly tadi mungkin disampaikan oleh Ibu siapa ya? Sudah Liva atau siapa ya tadi?
Ya, Ibu Musdalifah. Ya, terkait aplikasi Geniali. Zenly dengan Ya. satu lagi tadi apa ya? Saya lupa. Ini aplikasi ini saya baru dengar, mungkin bisa dijelaskan kepada saya terkait apa namanya ya penggunaan aplikasi ini atau bisa sejenis apa aplikasi yang sejenis dengan apa tadi Zenly ini apa gitu karena semakin kesini kan semakin banyak aplikasi ya dan kita harus juga tahu ada aplikasi baru lagi. Ya mungkin seperti seperti itu Ibu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Nur Afandi. Pak Nur Afandi, pertanyaannya kepada Ibu Musdalifah ya terkait dengan aplikasi yang digunakan dalam membuat MPI. Silakan Bu Musdalifah untuk menjawab pertanyaan dari Pak Nur Afandi. Baik, suara saya terdengar? Terdengar jelas, Bu. Dengar Ibu. Ya, baik, terima kasih. Jadi Geniali ini memang termasuk bisa dibilang baru juga sih, walaupun tidak terlalu baru-baru banget. Cuman memang Geniali itu asalnya dari tahun 2015 ya. Geniali sendiri memang khusus untuk konten-konten yang interaktif. Jadi bisa untuk presentasi, bisa juga untuk game, di dalamnya juga bisa banyak game. Jadi kalau misalnya anak-anaknya suka dengan game, kita tinggal cari template-template yang banyak banget di Geniali itu sendiri. Kalau misalnya kan biasanya MP itu sebenarnya ada banyak ya yang bisa kita pakai. Ada Lumi, ada SAC, Canva juga. Nah, ini salah satunya Geniali juga. Kalau Geniali saya lihat sih sendiri mirip-mirip sama tampilannya ya, tampilannya itu mirip-mirip sama Canva, cuman memang dia lebih mudah untuk yang konten-konten yang interaktif karena memang sudah ada memang tombol-tombol untuk yang interaktif seperti itu. Cuman dibandingkan dengan Canva memang kalau Genial itu kan ada ya, kalau misalnya mau menggunakan yang lebih baik, yang lebih bagus lagi kan berarti harus berbayar seperti saja. Sedangkan kalau misalnya kita pakai Canva, pakai akun belajar ID kan banyak fitur yang sudah bisa kita gunakan. Cuman mungkin saya bisa masuk di Geniali langsung share screen saja ya. Izin share screen untuk kita masuk ke. Boleh, silahkan. Ya, jadi kalau misalnya Bapak tertarik menggunakan Geniali itu, tinggal ketikkan geniali.com, nanti akan muncul, tapi kita harus login dulu. Jadi ini tampilannya, ini saya juga baru pertama kali menggunakan sih sebenarnya, jadi saya juga tidak terlalu banyak tentang Geniali karena memang saya baru mencoba. Di sini ada template. Di bagian template itu ada banyak yang bisa kita gunakan nih. Mau yang nuansa horor, nah Halloween ada. Jadi ada juga yang ini yang contoh-contoh yang sudah jadi template-templatenya, tinggal kita sesuaikan. Nah ini juga banyak game-game juga nih Pak. Nih kayak misalnya kayak Ludo dan sebagainya. Ini belum saya coba semua sih, tapi lebih banyak kan memang kayak game gitu. Mungkin Bapak bisa kalau lebih puasnya masuk ke saja sih Pak. Oke, gitu saja kayaknya saya stop dulu. Saya kembalikan ke Ibu Hali. Ya. Baik, terima kasih Bu Musdalifah atas penjelasannya. Semoga menjadi gambaran buat Pak Nur Afandi ya. Kalau memang masih tertarik dan ingin belajar lebih lanjut lagi, bisa via Japri ke Ibu Iva karena Ibu Iva sudah mencoba ya Pak Andi untuk aplikasi Geniali tersebut. Baik, kami terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama Pak Andi. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan buka lagi satu sesi untuk 3 penanya. Kami persilakan kepada yang ingin bertanya untuk bisa raise hand Bapak Ibu.
Ya, pasti lah. Sarai na. Iya reku, pisil norau, warit mi inu kapan niku wana kurciran. Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang telah dikirimkan di kolom chat agar Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat untuk kegiatan malam hari ini. Ya, ini Pak Kamaludin masih raisen, apakah masih ada Pak Kamaludin? Atau hanya melambai-lambai saja? Enggak, Bu. Salah tekan saja, salah tekan. Sorry. Oh, Maaf. siap Pak. Bisa diturunkan lagi ya tangannya. Oke, siap, Bu. Iya. Link presensinya sudah dikirimkan lagi Bapak Ibu di kolom chat, silakan bisa diakses agar Bapak Ibu mendapatkan sertifikat untuk kegiatan kita malam hari ini. Ya, baik Bapak Ibu, di kolom chat juga sudah tidak ada yang bertanya, kemudian untuk peserta yang resen juga sudah tidak ada, maka saya serahkan kepada Ibu Haliana sebagai moderator karena beliau sudah aktif kembali, jaringannya sudah stabil. Untuk itu kepada Ibu Haliana disilahkan. Terima kasih Ibu Nia sudah memandu kegiatan malam ini. Terima kasih atas bantuannya dan kolaborasinya. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan kesepakatan kita tadi bahwa diskusi ini kita buka 2 sesi. Nah, sesi pertama sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk pada sesi kedua. Apakah peserta webinar masih ada yang ingin bertanya? Oke, mungkin sudah tidak ada pertanyaan ya dari Bapak Ibu peserta webinar malam ini. Oh, masih ada. Ada pertanyaan dari Ibu Agnesti Nunagema. Oke, kepada Ibu Agnesti saya persilakan. Halo Ibu Agnesti. Halo Ibu Agnesti. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu Hali. Iya. Jaringannya lagi kurang bagus. Oh, tadi ada yang raise hand kayaknya. Mohon maaf Bu, yang raise hand tadi siapa ya? Saya tidak lihat Bu, siapa yang raise hand tadi, mohon maaf. Kayaknya sudah turun kembali. Oh iya, mungkin salah pencet kali ya. Oke, mungkin kita masuk kepada penghujung kegiatan kita malam ini ya. Ini ada Ibu Arianti Mafagur. Oh, Pak Rustam. Ibu Hali. Kayaknya jaringannya kurang bagus ya. Halo. Apakah suara saya kedengaran? Iya Bu, Kedengaran, itu Bu ada yang Mohon maaf. Ibu Ariati raise hand. Oke, kepada Ibu Ariati saya persilakan. Silakan Ibu Ariati. Ibu Ariati Mafagur, ada yang mau ingin ditanyakan? Silakan Bu. Kayaknya salah pencet. Oke Bu. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih kepada Haji Riana Hasan, Duta Teknologi 2018,
kepada teman-teman pemateri juga yang luar biasa penyampaiannya. Cuman tadi ada saya kendala sinyal sedikit ya Kak. Ya, yang saya ingin tanyakan sama KI ini tentang metode atau model tadi ya, karena pas saya dengan materinya langsung sinyalnya hilang. Jadi saya ingin, saya tertarik karena pembelajarannya tadi menggunakan metode atau model tadi. Bisa tolong Kakak paparkan kembali Kak? Model, menggunakan model Iya, stasiun Kak Kain. rotasi. Iya, karena saya lihat tadi seperti di tempat saya yang ada beberapa tantangannya, setelah itu menggunakan itu alhamdulillah teratasi, tapi saya ingin maksudnya Kakak berbagi pengalaman lagi terhadap saya. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Ibu Aryati Mafagur. Mungkin langsung saja ya Ibu Lin untuk dijawab. Iya, terima kasih Ibu Hali dan Ibu Aryati atas pertanyaannya. Apakah suara saya terdengar, Bu? Terdengar, Bu. Halo? Suara saya bisa terdengar, Bu? Terdengar, Bu Iin. Dengar Bu, Iya. dengar. Sebelumnya mohon maaf, iya, saya tidak bisa share screen karena jaringan ya. Jadi saya berikan gambaran saja untuk pembelajarannya. Jadi yang saya gunakan adalah model stasiun rotasi, Bu, di mana di sini pembelajarannya itu menggunakan pos-pos pembelajaran yang saya namakan dengan stasiun-stasiun pembelajaran. Jadi di sini saya menggunakan 3 stasiun, di situ ada stasiun digital, ada stasiun game, dan yang terakhir ada stasiun guru. Di mana di stasiun digital ini karena mengingat tempat saya mengajar ini terkendala dengan jaringan dan arus listrik, sehingga di sini kita tidak terlalu bisa dibilang anak-anak kurang memanfaatkan teknologi informatika, sehingga di sini adalah pengenalan awal saya kepada anak-anak terkait penggunaan teknologi informatika. Nah, saya gunakan dengan cara tim karena mengingat tidak semua anak itu pernah pegang laptop, Bu, ya. Mungkin pegang HP iya, tapi kalau pegang laptop belum tentu semua anak menggunakan. Akhirnya saya gunakan dengan sistem tim. Selain itu, tim di sini juga membantu anak untuk lebih memiliki rasa sosial, berempati kepada temannya. Nah, selain itu di stasiun game juga, namanya siswa yang saya ajar adalah siswa kelas 2 SD, kodratnya anak kan pasti bermain. Makanya dalam setiap pembelajaran saya usahakan anak-anak itu ya belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar. Nah, yang terakhir baru penguatan yang saya lakukan yaitu di stasiun guru. Jadi intinya pembelajarannya itu berupa pos-pos sih, Ibu Aryati. Begitu mungkin jawaban saya. Bagaimana Ibu Aryati dengan jawaban dari Ibu Lin Farida tadi? Iya Kak, terima kasih. Tapi mohon Kak nanti saya chat ya, nomor saya tolong kirimkan materinya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kak, dengar ya, Kak Iin. Oke, Bapak Ibu peserta webinar, mungkin untuk kegiatan kita pada malam hari ini sudah masuk pada penghujung acara ya. Ya, nanti mungkin Ibu Aryati Mafagur nanti berkomunikasi langsung nanti dengan Ibu Lin ya. Saling bertukar nomor boleh ya. Nanti silakan komunikasi dengan Ibu Lin Farida. Nah, Bapak Ibu guru hebat, terkait dengan topik kita malam hari ini tentang pembelajaran berbagi praktik baik dalam digitalisasi pembelajaran sudah masuk pada akhir penghujung acara.
Nah, kami dari Sahabat Pembatik Maluku Utara 2024 mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dari peserta webinar malam hari ini. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada penguatan dari Ibu keynote speaker kita, Duta Teknologi 2018, kepada Bunda Iriani Hasan, saya persilakan. Ini wajah saya sudah terlihat dan suara saya bisa terdengar, Bapak dan Ibu? Sudah kedengaran, Bunda. Iya. Oke, tadi mohon maaf tidak bisa membersamai Bapak dan Ibu pada saat sesi presentasi karena ada aktivitas yang harus saya dampingi juga. Dan saya tadi sempat mengikuti sebentar untuk Bu Iin Farida tentang salah satu praktik baik beliau. Dan mungkin sebelum saya memberikan penguatan di akhir sesi, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin memberikan sedikit mungkin masukan untuk Bapak dan Ibu sekalian bahwa apapun pembelajarannya, apapun inovasi yang Bapak Ibu lakukan, sebenarnya kita itu punya satu tujuan, yaitu agar anak dapat kita fasilitasi belajar secara maksimal dan bermakna. Tujuannya adalah agar mereka menjadi manusia-manusia yang merdeka, ya. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, agar para siswa kita itu bisa menjadi manusia yang merdeka, maka beberapa langkah yang harus kita siapkan itu atau kita transformasi digital itu bisa kita jadikan sebagai kunci dalam bagaimana Bapak Ibu memajukan pengalaman belajar peserta didik kita di era teknologi seperti sekarang ini. Kemudian untuk teknologi sendiri, Bapak Ibu, itu dia seperti dua mata pisau ya, ada yang positif, ada yang negatif. Jika Bu Iin tadi memanfaatkan pembelajaran digitalnya itu dengan sisi positif, maka perlu Bapak Ibu yang lain juga perlu ingat bahwa hal negatif itu pasti senantiasa mengikuti dengan hal-hal baik tadi. Saya misalkan anak bermain. Tadi Bu Iin memfasilitasi anak bermain sambil belajar, belajar sambil bermain. Nah, Bapak Ibu perlu ditandai bahwa pembelajaran memanfaatkan game, pembelajaran menggunakan pendekatan apapun yang dimana anak itu bermain, maka guru harus perlu memperhatikan tujuan pembelajaran yang dicapai oleh anak itu harus tersampaikan. Mengapa demikian? Jangan sampai yang diingat anak itu justru bermain, bukan ilmunya, bukan konsepnya, gitu ya, sehingga tujuan dari pembelajaran kita tadi menjadi tidak sampai. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, digitalisasi ini bertujuan agar Bapak dan Ibu itu dimudahkan ya, dimudahkan, bukan sebaliknya menyengsarakan. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah mulai merasa sengsara belajar digital, belajar teknologi, artinya Bapak Ibu itu mengalami kemunduran. Ya, kemunduran itu adalah Bapak Ibu merasa itu adalah sesuatu yang terpaksa. Mungkin Pak Simpson, kalau saya perhatikan Pak Simpson ini salah satu peserta yang ikut dari awal hingga akhir ya. Artinya beliau itu memiliki kesadaran. Hanya guru-guru yang sadar saja Bapak Ibu yang bisa menggenggam masa depan. Hanya guru-guru yang berani menahan lelahnya belajar saja yang bisa memandang masa depan lalu menggapainya. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, saya sangat berharap lewat kegiatan webinar ini Bapak Ibu bisa membangun sebuah ekosistem baru melalui pembelajaran kolaboratif. Ya. Nah, pembelajaran kolaboratif ini tentunya Bapak Ibu akan berupaya mengembangkan diri menjadi guru-guru yang profesional. Terlepas nanti Bapak Ibu terpilih menjadi 5 besar atau tidak, itu hanya bonus Bapak Ibu ya. Apalagi kalau menjadi duta teknologi nanti 2024, itu hanya bonus Bapak Ibu. Yang paling penting adalah bagaimana Bapak dan Ibu menyiapkan diri menjadi guru yang selalu dirindukan anak. Menyiapkan diri bagaimana bisa menginspirasi siswa-siswanya di kelas. Karena bisa banyak guru itu yang berdiri merasa bahwa dia paling pintar di kelas,
Tapi sebenarnya dia tidak pernah dirindukan oleh siswanya, Bapak Ibu. Malah bersyukur kalau dia tidak masuk ke kelasnya. Sehingga mari Bapak dan Ibu pada kesempatan ini kita saling mensupport, saling belajar satu sama lain. Jangan sampai di sini saja belajarnya karena musim pembatik sebentar lagi selesai, gitu ya. Kalau musim pembatik selesai, sebenarnya saya berpikir bahwa inilah sinar matahari yang hangat baru saja tiba. Di mana matahari yang hangat, matahari yang membuat kita sehat itu sebenarnya akan memberikan kita sebuah motivasi, sebuah inspirasi baru bahwa kita akan menjadi guru yang luar biasa suatu saat nanti. Bapak Ibu, melalui penguatan saya malam hari ini, mudah-mudahan Bapak Ibu semua semakin termotivasi dan memahami peran Bapak dan Ibu di masa depan, terutama untuk menguatkan digitalisasi pendidikan di Indonesia. Bapak Ibu yang berada di Papua, jangan pernah merasa bahwa Bapak Ibu terbatas. Begitu juga teman-teman kita yang berada di Maluku Utara, di Pulau-Pulau Mangoli, di Pulau-Pulau Mangoli Timur, Mangoli Barat, Taliabu. Jangan pernah Bapak Ibu merasa terbatas, karena sebenarnya pada saat Bapak Ibu merasa terbatas, Bapak Ibu sudah langsung mengumumkan bahwa Bapak Ibu memang terbatas dari segala-galanya. Tetapi Bapak Ibu menolak bahwa Bapak Ibu terbatas, maka sesungguhnya pada saat itulah Bapak Ibu mengalami namanya kebebasan. Oke, Bapak Ibu, mari semuanya terus berkarya, karena guru hebat ditunjukkan dengan sebuah karya yang luar biasa. Terus bersemangat Bapak dan Ibu menjadi guru-guru hebat masa depan, penggerak masa depan, menjadi pengantar ya, pelukis masa depan bagi murid-murid kita di daerah masing-masing. Saya sebagai Duta Teknologi Maluku Utara tahun 2018 mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi kepada sahabat pembatik yang telah berbagi praktik baik pada malam hari ini. Sukses untuk Bapak dan Ibu semua, mudah-mudahan ada yang masuk 5 besar dan menjadi Duta Teknologi 2020. Amin. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang berkenan hati. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Haji Iriani atas penguatannya, sungguh sangat luar biasa, memberi motivasi kepada kita semua. Nah, Bapak Ibu guru hebat, sahabat-sahabat teknologi Maluku Utara tahun 2024, terima kasih untuk kolaborasinya, terima kasih untuk berbaginya. Semoga apapun yang kita lakukan malam ini bukan akhir dari segalanya. Kita berdoa semoga yang berada di room ini, kami yang masuk dalam 5 kolaborasi pada malam hari ini, berdoalah semoga di antara kita ada yang masuk 5 besar. Amin. Walaupun di antara kita misalkan tidak ada yang bisa lanjut ke tahap selanjutnya, tetaplah berkarya, tetaplah berinovasi untuk mengembangkan kompetensi kita, yang pada akhirnya kita menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, Bapak Ibu guru hebat, saya pikir materi kita pada hari ini cukup sampai di sini. Lebih dan kurangnya kami dari sahabat Teknologi Maluku Utara 2024 mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Dadah. Dadah semuanya.